Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Hairina Zuama, NIM 20200340053. Saya Muhammad Andra Sinastiar, NIM 20 2003 40112. Nama saya Dwika Ramalam dengan NIM 20200340055. Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Struktur protein dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah urutan linear asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida yang mencakup lokasi setiap ikatan di sulfida. Dan pada struktur primer ini tidak terjadi percabangan rantai. Yang kedua, ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah daerah di dalam rantai peptida yang dapat membentuk struktur reguler, berulang, dan lokal yang terjadi akibat adanya ikatan hidrogen antara atom-atom ikatan peptida. Ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino yang berdekatan dengan urutan linear. Daerah tersebut yang terkenal dengan struktur sekunder mencakup alpha helix, beta sheet, dan loop. Struktur yang ketiga adalah struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan-ikatan di sulfida. Istilah struktur tersier mengacu pada hubungan spasial antar unsur struktur sekunder. Pelipatan polipeptida pada suatu domain biasanya terjadi tanpa tergantung pada pelipatan domain lainnya. Jenis protein berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah protein fibriller atau skleroprotein, merupakan protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak bisa larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya yaitu kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut, miosin pada otot, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua yaitu protein globuler atau steroprotein, merupakan protein yang berbentuk mirip dengan bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Untuk protein jenis ini lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam dan basa dibandingkan protein fibriller. Protein ini sangat mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekul dapat berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologik seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Protein dari sudut fungsi fisiologik yaitu berhubungan dengan daya dukung untuk pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, protein sempurna apabila protein bisa mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Protein sempurna sangat diperlukan untuk anak-anak karena mempengaruhi masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, protein setengah sempurna apabila protein sanggup mendukung pemeliharaan jaringan tetapi tidak dapat mendukung pertumbuhan badan. Protein yang memelihara jaringan akan jadi rusak. Lalu yang terakhir, protein tidak sempurna apabila sama sekali tidak sanggup membantu pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. Fungsi protein yang pertama sebagai transportasi dan penyimpanan molekul kecil serta ion-ion yang ditransport oleh protein spesifik. Contohnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang kedua, proteksi imun antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif, dapat mengenal kemudian bergabung dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang ketiga, koordinasi gerak kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, misalnya pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Yang keempat, penunjang mekanis ketegangan dan kekerasan kulit serta tulang yang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein dari fibrosa.
Yang kelima adalah katalisis enzimatik, yaitu sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim yang berperan adalah protein. Yang keenam adalah membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf rangsang spesifik yang direspon oleh sel respon, sel saraf, dan diperantarai oleh protein reseptor. Contohnya yaitu rodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis. Lalu yang terakhir adalah pengendali pertumbuhan dan diferensiasi. Dalam pembuatan video vlog ini, kami mengambil dari beberapa sumber yang ada di bawah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.